Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membeli hosting, lalu membeli domain, dan juga cara melakukan instalasi dan melakukan instalasi SSL dan WordPress di website kita. Untuk link hostingnya nanti teman-teman cek di deskripsi video ya. Nah, di sini kita akan menggunakan layanan dari Hostingan ID ya, teman-teman. Karena menurut saya ini salah satu layanan hosting yang terbaik juga di Indonesia. Selain itu untuk responnya juga, untuk supportnya juga cepat ya, teman-teman. Dan beberapa website saya juga seperti website kursus saya yaitu kelaswordpress.com, dan beberapa website saya itu juga ada di Hostingan ID ya. Oke, nanti di sini teman-teman bisa pilih yang cloud hosting ya. Karena kalau yang unlimited WordPress dan hosting murah ini dia menggunakan panel yang berbeda. Khawatirnya nanti teman-teman tidak sama ya ketika membeli ini. Oke, jadi kita pilih cloud hosting yang menggunakan cPanel. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman baru awal belajar mungkin bisa ambil yang ini ya, yang Rp35.000 per bulan, atau yang di atasnya bisa. Atau kalau teman-teman merasa kebutuhannya lebih besar lagi bisa ambil yang corporate. Nah, di sini ada yang Rp190.000 per bulan dan seterusnya ya. Mungkin kalau teman-teman di awal ya bisa ambil yang ini atau yang ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih di sini untuk spesifikasinya ya. Misalnya di sini untuk yang 20.000 dia penyimpanannya hanya 1 GB. Ini cocok mungkin kalau untuk satu website saja ya. Tapi kalau lebih dari 2 atau 3 mungkin tidak cukup ya untuk websitenya. Lalu teman-teman bisa lihat juga di sini untuk add-on domain. Nah, untuk paket yang paling kecil itu hanya diizinkan satu subdomain dan satu add-on domain ya. Berarti kalau teman-teman ingin menambahkan web lagi hanya diizinkan satu ya di sini. Tapi kalau untuk paket small ke atas ini unlimited ya. Dan penyimpanannya teman-teman bisa lihat di masing-masing paket ya. Nanti disesuaikan. Nah, di sini nanti sebagai contoh kita pilih yang medium ya, teman-teman, yang 60.000 per bulan. Ini sudah sangat cukup teman-teman untuk tahap awal, dan juga mungkin kalau sudah ada traffic juga ini cukup ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik pesan. Nah, nanti teman-teman bisa pilih nama domain yang akan digunakan di sini. Misalnya belajar WordPress seperti ini ya. Nah, ketika teman-teman membeli paket yang ini, yang 60.000 per bulan, ini nanti kalau teman-teman ambil 1 tahun, teman-teman dapat domain.com. Tapi kalau yang small, ini nanti minimal 3 tahun baru dapat gratis domain ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, misalnya kita pilih .com di sini, masih ada atau tidak? Coba kita cek. Nah, kalau masih ada, sorry ini typo ya. Kita ketikkan ulang teman-teman, belajar WordPress.com ya. Coba cek. Nah, di sini kalau seperti ini berarti tidak tersedia ya. Oke, saya akan cari ekstensi yang lain. Misalnya saya akan pilih My ID. Kita cek. Ini harus kita refresh dulu teman-teman ya. Oke, saya akan pilih My ID misalnya ya. Teman-teman bisa lihat untuk gratis domainnya di sini ya. Kalau teman-teman nanti ambil 1 tahun, oke, saya akan pilih .my.id misalnya. Tapi umumnya .com ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan coba cek. Oh, di sini tidak tersedia juga teman-teman. Berarti saya akan buat typo saja ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, masih tersedia. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan, lalu scroll ke bawah, klik lanjutkan ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat lagi untuk spesifikasi yang dibeli. Nah, lalu teman-teman bisa pilih durasi pembayaran di sini ya. Nanti teman-teman
bisa pilih 6 bulan atau 1 tahun ya, seperti ini. Nanti teman-teman bisa input kode kupon kelas WordPress untuk mendapatkan potongan harga sebesar 15% ya, tapi itu minimal pengambilan 6 bulan atau 1 tahun ya. Kalau yang per bulan dia tidak mendapatkan potongan harga walaupun teman-teman input kode kupon ya. Nah misalnya yang 1 tahun, oke, nanti teman-teman bisa pilih lokasi servernya, disesuaikan. Saya sih Singapura biasanya ya. Lalu teman-teman bisa lanjutkan. Nah, nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi di sini. Oke, nanti teman-teman bisa input kode kupon di sini. Namanya kelas WordPress ya. Nah, seperti ini untuk dapat potongan harga sebesar 15%. Teman-teman klik validasi kode. Nah, di sini akan refresh. Nah, di sini harganya sudah berkurang ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada kode kupon yang diterapkan sebesar 15%. Kemudian nanti teman-teman bisa buat akun baru di sini ya. Nah, teman-teman silahkan masukkan informasi seperti nama belakang ini tidak wajib ya. Yang tidak wajib berarti teman-teman bisa skip saja, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada nama, alamat email, nomor telepon, kemudian alamat di sini ya, alamat kita, lalu kota, provinsi, kode pos, negara, dan teman-teman bisa buat password, lalu buat kata sandi keamanan ya. Misalnya warna kesukaan, teman-teman bisa input di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih metode pembayaran. Nah, setelah itu nanti teman-teman klik lanjut. Di sini dicentang dulu untuk syarat dan ketentuan, lalu teman-teman lanjut bayar. Seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak akan teruskan karena saya sudah memiliki layanan dari hostingan. Nah, ketika teman-teman klik lanjut bayar nanti, atau di sini saya akan coba login dulu ya, teman-teman. Saya akan login, nanti kita akan klik lanjut bayar, nanti muncul seperti apa. Oke, teman-teman, setelah klik lanjut bayar, nanti akan diredirect ke halaman seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini untuk invoice ya, atau untuk kode pembayaran di sini. Muncul virtual account, atau teman-teman bisa cek email juga. Nanti teman-teman silahkan lakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang sebelumnya dipilih ya. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran nanti bisa cek transaksi, maka di sini datanya teman-teman, atau nanti teman-teman akan diarahkan ke dashboard websitenya ya, ke dashboard dari hostingan. Nah, di sini saya tidak akan cek transaksi, pasti gagal ya, karena saya belum bayar. Nah, saya akan langsung login teman-teman karena saya sudah memiliki layanan dari hostingan ID. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti akan diarahkan ke dashboard web, atau teman-teman bisa akses hostingan ID. Kemudian nanti teman-teman klik area pelanggan di sini, maka nanti teman-teman diarahkan untuk login ya, seperti itu. Saya akan login dulu. Oke, di sini nanti teman-teman setelah login atau ketika klik di sini, ketika sudah bayar nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal ke bagian layanan. Lalu nanti di sini layanannya dilihat ya, sudah aktif atau belum. Ini abaikan saja ya, teman-teman. Ini karena saya mengetes sebelumnya. Ya, nah yang ini nanti teman-teman pastikan sudah aktif. Kalau belum aktif, teman-teman tinggal chat di sini untuk support dari hostingan ID ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan instalasi WordPress-nya ya. Caranya, teman-teman silahkan klik di bagian layanan ya. Di sini kemudian pilih layanannya yang aktif. Nah, nanti teman-teman silahkan login to cPanel di sini tadi ya. Oke, lalu teman-teman nanti tinggal ke sini, cari namanya SSL. Teman-teman pilih SSL atau TLS status ya. Nah, kemudian nanti di sini SSL-nya kalau teman-teman baru membeli pasti berwarna merah ya, tidak berwarna hijau seperti ini. Teman-teman tinggal centang seperti ini, lalu run auto SSL. Nah, nanti tunggu beberapa menit, nanti akan merefresh dan muncul notifikasi SSL-nya selesai. Nah, setelah selesai nanti akan merefresh dan berwarna hijau seperti ini. Nah, kita contohkan ya teman-teman. Nanti seperti ini, silahkan teman-teman tunggu sampai ada notifikasi di sini nanti ya. Centangnya di bagian domain ini ya teman-teman.
Ini sudah saya install sih sebenarnya teman-teman, karena domain ini sudah saya gunakan di studi kasus sebelumnya ya. Nah, nanti muncul seperti ini teman-teman, dan nanti akan merefresh. Nah, nanti pastikan SSL-nya sudah terinstall berwarna hijau seperti ini. Berikutnya teman-teman tinggal cari di sini namanya Sotakolos ya, Sotakolos Apps Installer. Kemudian teman-teman ke bagian WordPress dan klik install. Lalu di sini teman-teman pilih HTTPS ya, pastikan, dan cari nama domain yang akan diinstal ya di sini. Nah, teman-teman di sini karena saya sebelumnya sudah pakai domain ini, jadi saya akan gunakan directory ya. Di sini nanti teman-teman pastikan di bagian directory punya teman-teman dihapus ya, karena biar mengarah ke domain utama. Ini saya buat seperti ini karena domain ini sudah saya gunakan teman-teman, sudah ada webnya, jadi saya pakai directory seperti ini. Teman-teman nanti dikosongkan ya. Lalu di sini pilih versi WordPress terbaru. Kemudian teman-teman silakan isi di bagian site setting, disesuaikan dengan judul situs ataupun disesuaikan dengan domain yang teman-teman miliki ya. Misalnya di sini jasa website WordPress gitu ya. Nah, kemudian deskripsinya apa? Misalnya melayani pembuatan website WordPress profesional misalnya ya. Misalnya seperti itu. Lalu di bagian username teman-teman silahkan di input misalnya admin login atau nama teman-teman ya di sini. Kemudian silahkan teman-teman buat password di sini. Oke. Lalu untuk email, kalau teman-teman ingin input email Gmailnya bisa, atau biarkan yang ini. Lalu di bagian language teman-teman silahkan pilih Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah dan klik install. Jadi seperti itu ya, dan nanti silahkan teman-teman tunggu di sini untuk proses instalasinya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada dua link. Link yang pertama akan mengarahkan ke halaman website teman-teman, ke halaman depannya. Lalu link yang ini mengarahkan ke dashboard web. Nah, sekarang kita close ya di sini untuk member area dari hostingan. Nah, berikutnya bagaimana cara teman-teman ingin keluar dari website ini? Caranya tinggal ke sini lalu log keluar. Oke. Lalu bagaimana caranya login? Caranya login adalah silakan teman-teman ketikkan nama websitenya ya, atau nama domainnya. Contoh ini diabaikan ya, yang ini, karena saya tadi kan installnya di directory. Berarti nanti teman-teman cukup ketikkan nama domain seperti ini, /wp-admin. Nah, karena saya installnya di directory, jadi saya tambahkan contoh /wp-admin. Nah, teman-teman tinggal klik enter. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman loginnya ya di sini. Nanti silakan teman-teman masukkan password dan juga username yang digunakan untuk menginstal WordPress tadi. Lalu teman-teman klik log masuk. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil untuk menginstal WordPress ya. Sekarang sudah diarahkan ke halaman dashboard websitenya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembelian hosting dan domain menggunakan hostingan ID, dan juga cara install SSL dan cara install WordPress. Mungkin di materi selanjutnya atau di video yang lainnya teman-teman kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat email menggunakan domain atau hosting dari hostingan ID ya. Oke, sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih ya.